Sebenarnya begini ya, untuk pengaturan nafas ya di dalam bacaan Al-Quran atau dalam apapun itu kan sebenarnya latihan ya. Jadi orang nafasnya panjang itu karena latihan. Karena dilatih, maka kemudian dia akhirnya bisa mempunyai nafas yang panjang ya. Tentu bentuk latihannya beragam ya. Kalau tidak ada latihan diafragma itu salah satu metode saja. Takon, tak lagi online. Di siang hari ini kita akan membahas tentang idgham yang dilihat dari sisi sebabnya. Idgham dilihat dari sisi sebab. Kalau dulu di pertemuan terakhir bersama Mas Arif itu, idgham dilihat dari sisi kesempurnaannya. Yang waktu itu ada idgham kamil, ada idgham naqis. Ini juga barangkali mungkin Eropat masih belum familiar ya. Belum paham. Nah, idgham kamil itu secara makhraj dan sifatnya itu masuk ke huruf yang kedua. Itu idgham kamil. Kalau idgham naqis itu makhrajnya masuk, sifatnya masih tersisa. Nah, tapi kita nggak akan membahas itu. Ya, nanti kalau pengen belajar atau pengen tahu tentang naqis kamil, bisa kemudian merujuk ke channel YouTube Bas TV ya, khususnya di podcast di program Takon ya, Takon. Baik. Nah, di siang hari ini kita akan masih melanjutkan idgham dari sisi sebab, pembahasan yang baru sebenarnya ini, namun kita mengulangi tadi malam. Nah, dari sisi sebab akan ada 3 jenis idgham. Yang pertama idgham mutamathilain, yang kedua idgham mutajanisain, yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. 1 mutamathilain, 2 mutajanisain, yang ketiga adalah mutaqaribain. Nah, ini akan kita bahas. Nah, di siang hari ini kita akan bahas satu saja, yaitu idgham mutamathilain. Ya, idgham mutamathilain saja. Baik, apa itu idgham? Idgham itu artinya masuk ya, memasukkan. Jadi maksudnya ketika di dalam tajwid itu kita dengar kata idgham, itu maksudnya adalah memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Misal ada lafadz wa qad sukun dakhalu. Nah, dal yang pertama yang sukun ini kita lompati. Jadi kita langsung kemudian mentasydidkan huruf dal yang kedua. Maka kita baca dengan wa qad dakhalu. Nah, inilah idgham. Jadi kita masuk nih dari huruf yang pertama, kita lompat langsung masuk ke huruf yang kedua, namun dengan ditasydidkan. Itu namanya idgham. Itu itu akan pantulan ya? Dipantulkan atau tidak kan? Tidak. Ada kol-kolahnya ya? Ya. Kalau sendiri maka jadi kol-kolah, qad. Oh, kode. Kalau ketika sendiri ya. Namun ketika setelahnya ada huruf dal, maka tidak kol-kolah, langsung masuk. Berlaku hukum idgham. Jadi waqad dakhalu, tidak perlu waqad dakhalu. Sering salah berarti saya. Misalkan juga ada huruf dal bertemu dengan ta. Di surat Al-Kafirun ya, abadtum. Ya. Kan itu kan abadal sukun kemudian tum ta kan? Dan kita tidak di situ tidak membaca abadtum, tidak. Kenapa? Karena berlaku hukum idgham. Sehingga abadtum langsung aja ke ta tasdid. Oh, ya. Begitu. Suka salah ya Pak Eropat ya? Ya sering, malah saya sering dipantulkan Tat. Oh begitu ya? Kol-kolah itu. Jangan ya. Kecuali tadi ya di apa namanya kondisi-kondisi. Nah, itu namanya idgham. Yang kedua, ini kita kan membahas idgham mutamathilain. Idghamnya sudah ya tadi ya. Nah, mutamathilain ini apa nih? Mutamathilain adalah huma al-harfan alladhani ittafaqa isman wa makhrajan wa sifatan. Jadi bertemunya dua huruf yang sama namanya, sama makhrajnya, sama sifatnya. Ini kalau kita membahas sama nama, sama makhraj, sama sifat, ini kayaknya kita agak kesusahan. Anggap saja atau sebut saja kita membahas di sini adalah 2 huruf kembar. Tadi sama. Huruf dal, ta, kaf ya. Kembar, mutamathilain. Jadi kembar, makanya sebenarnya idgham mutamathilain adalah membahas tentang pertemuan 2 huruf yang sama. Kembar tapi tidak sama tapi kembar. Sama, ini sama. Itu. Dal, ta, kaf kan sama. Kemudian kadalaini seperti 2 huruf di misal ini, di permisalan ini, contoh ini, yaitu tadi yang kita sebutkan waqad dakhalu. Nah, waqad dakhalu itu namanya qad dakhalu, itu berarti kan 2 huruf yang sama, yaitu huruf apa? Dal. Ya. Tadi ketika yang pertama tadi masuk ke huruf yang kedua, bacaan apa namanya?
Idgham. Idgham. Nah, ini idgham apa? Dilihat hurufnya. Ternyata hurufnya sama. Berarti namanya idgham mutamathilain. Bisa di Ya. paham ya, sahabat Ya, Irfat ya. ya. Nah, baik. Nah, kemudian kata Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala belum mengatakan in fis sifati wal makhariji ittafaq harfani fal mithlani fihi ma'haq. Kata beliau, apabila ada dua huruf yang bertemu, makhraj dan sifatnya sama, maka dia berhak untuk dinamakan dengan mithlain. Jadi tadi ketika kita membahas ini, contohnya adalah waqad dakhalu. Kemudian nanti akan kita ketemu lagi misalkan rabihat tijaratuhum. Nah, contoh-contoh ini termasuk dalam idgham mutamathilain. Sampai di sini dulu bisa dipahami ya. Sebelum lanjut. Ada pertanyaan nggak nih, Rafat ini? Belum Ya? Belum. Baik, nanti saya yang tanya. Iya. Kemudian yang berikutnya, nah itu rangka yang pertama ini harus paham dulu sebelum kita masuk ke berikutnya. Nah, kita masuk ke berikutnya. Jenis idgham mutamathilain itu ada dua. Jenis idgham mutamathilain itu ada dua. Yang pertama mutamathilain shaghir. Yang kedua mutamathilain kabir. Kecil sama besar itu. Iya, secara bahasa begitu. Secara bahasa. Idgham mutamathilain shaghir, kecil ya. Yang kedua idgham mutamathilain kabir. Nah, itu ada dua jenis. Nah, sekarang kita langsung masuk. Bagaimana bacaan disebut dengan idgham mutamathilain shaghir? Idgham tadi kita sudah pahami, masuk huruf yang pertama, kemudian kita masuk ke huruf yang pertama sukun, masuk ke huruf yang kedua bertasydid. Idgham tadi ya. Mutamathilain kita juga bisa paham. Mutamathilain tadi apa? Bertemunya Sama. dua huruf yang kembar. Kembar, betul, yang sama. Ini paham ya? Idgham mutamathil. Nah, sekarang shaghir. Shaghir ini terjadi seperti apa atau kondisi seperti apa kemudian disebut dengan shaghir? Kondisinya adalah ketika kita mendapati ya huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Itu namanya shaghir. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Nah, jadi kita langsung masuk ke contoh. Misalkan dalam lafaz tadi waqad dakhalu. Di sini idgham mutamathilain kita sudah bahas tadi. Apakah di sini shaghir atau kabir? Nah, kita lihat. Ternyata kita temukan di situ waqad, dalnya sukun, kemudian ada dal berharakat berikutnya. Dan kita baca waqad dakhalu. Maka ini berarti shaghir atau kabir? Shaghir. Kenapa? Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharakat. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, jadi seperti itulah yang disebut dengan idgham mutamathilain shaghir. Idgham masuk ke huruf yang kedua, mutamathilain dua huruf yang sama, shaghir yang pertama sukun, yang kedua harakat. Misalkan lagi ada lafaz idhab bi kitabi. Idhab bi kitabi. Di situ ada idhab sukun, kemudian ada bi, ba-nya berharakat. Nah, kita lihat idgham masuk karena kita masuk ke huruf yang kedua, idhab bi kitabi. Apakah dia mutamathilain? Ternyata oh iya, karena ba-nya double atau pertemuan dua huruf ba. Apakah dia shaghir atau kabir? Kita lihat. Ba yang pertama tadi apa? Sukun. Yang kedua kasroh. Apakah shaghir atau kabir? Shaghir. Ya. Itu yang keduanya itu untuk berlaku untuk harokat itu semua harokat. Fathah, kasroh. Iya. Atau sukun juga, apa enggak? Sukun itu bukan harokat. Ya? Oh, enggak. Iya. Sukun itu bukan harokat. Jadi harokat itu fathah, kasroh, dhammah itu harokat. Sukun itu bukan harokat. Gitu. Makanya ada yang mengartikan sukun itu mati kan? Iya. Begitu. Nah, tadi kan kita contohkan waqad dakhalu itu berharokat fathah. Kemudian ada apa? Yang berikutnya tadi idhab bi kita bi harokat kasroh. Memang ada misalkan yang dhammah apa ya? Saya enggak ketemu ya. Intinya ada juga ya yang berharokat dhammah. Intinya apa namanya? Dua huruf yang sama dalam kondisi sebelumnya sukun, huruf yang kedua berharokat. Maka ini disebut dengan idgham mutamathilain shaghir. Baik, sampai di sini paham? Ya, insyaallah. Nah, kalau fathah tanwin itu bukan harokat juga. Harokat. Kan fathah.
ada fathatain atau fathah tanwin itu harokat. Yang bukan sukun ya. Bukan sukun. Jadi fathah, kasroh, dhammah itu harokat. Tanwin atau bukan ya. Yang penting fathah, kasroh, tanwin itu dhammah itu harokat. Nah, kemudian yang berikutnya hukumnya atau bagaimana cara membaca idgham mutamathilain shaghir. Nah, yang pertama yang perlu difahami bahwasanya semua kondisi idgham mutamathilain shaghir, semua kondisi hukum asalnya adalah dibaca dengan idgham. Jadi masuk ke huruf yang kedua. Hukum asalnya ini. Makanya dari waqad dakhalu idhab bi kitabi man nasha ballahum mau'idun. Itu hukum asalnya begitu. Hukum asalnya dibaca dengan apa? Idgham. Atau mudahnya kita bilang ditasdidkan. Gitu ya. Paham sampai sini? Nah, kemudian yang kedua, namun meskipun hukum asalnya seperti itu, ternyata ada pengecualian-pengecualian. Yang ini nanti tidak berlaku bacaan idgham. Pengecualian yang pertama adalah ketika ada pertemuan dua huruf, ya, misalkan ada ya ketemu ya begitu. Namun huruf yang pertama itu adalah huruf mat. Nah, kita jelaskan dulu ya. Jadi kalau pertemuan dua huruf, selain itu huruf mat, maka dia dibaca dengan idgham. Kayak tadi, waqad dakhalu idhab bi kitabi dan sebagainya. Kan itu bukan huruf mat. Nah, kalau huruf pertama adalah huruf mat, maka tidak berlaku idgham. Huruf mat itu apa saja sih? Huruf mat itu adalah ya sukun ketika sebelumnya kasroh. Wawu sukun ketika sebelumnya dhammah. Kemudian yang berikutnya adalah alif. Nah, ketika huruf yang pertama adalah huruf mat ini, maka tidak berlaku hukum idgham. Misal, dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu. Kan di situ kan ada ya. Alladzi dzal kasrah, kemudian ada ya sukun. Makanya dzinya jadi panjang. Ya. Jadi menyebabkan dzi panjang itu ya sukun itu. Nah, ya sukun di sini maksudnya adalah dia masuk di dalam dia di situ sebagai huruf mat. Nah, setelahnya adalah ya yang sama, ya sama-sama huruf ya maksudnya yuwaswisu. Nah, karena ya yang pertama tadi adalah huruf mat, maka di sini kita tidak membacanya dengan idgham. Kita tidak membacanya dengan alladzi yuwaswisu. Tapi bagaimana? Alladzi panjang yuwaswisu. Tidak berlaku hukum idgham. Kenapa? Ada mat. Karena yang pertama huruf mat. Kemudian misalkan lagi ada ayat illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Di sini kita lihat illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ada dua wawu nih, sampingan. Kan amanu itu kan nun, kemudian ada wawu sukun. Nah, wawu sukun ini di sini huruf mat. Ya, di sini huruf mat. Setelahnya wa amilu, wawu berharokat. Meskipun di sini ada dua huruf wawu yang bersampingan seperti ini, ya, namun tidak berlaku hukum idgham. Kenapa? Karena wawu yang pertama adalah huruf mat. Sesudahnya tapi itu fathah. Alladzi. Nah, yang mana tuh? Alladzi yuwaswisu. Kan itu yang terpenting bukan harokatnya, Pak. Yang terpenting adalah hurufnya. Ya. Nah, di sini kan tadi ya dan ya kan. Alladzi ada ya, yuwaswisu. Ya. Ini berarti kan di sini ada pertemuan dua huruf yang sama, mutamathilain dong. Ya kan? Namun tidak berlaku hukum idgham. Kenapa? Karena ya yang pertama ini mat. Begitu juga tadi illal ladzina amanu wa amilu. Wawu sukun dan wawu berharokat bersampingan. Namun tidak dibaca dengan amanu wa amilu. Kenapa? Karena wawu yang pertama adalah ikhfa. Mat. Ya. Begitu. Sampai sini bisa dibingungi? Paham bingung. Paham bingung. Baik, kemudian yang berikutnya. Nah, ini tadi pengecualian yang pertama ya. Saya ulangi dulu kerangkanya biar kembali jelas. Jadi semua hukum asal idgham mutamathilain shaghir itu dibaca dengan idgham.
masuk ke huruf yang kedua. Kecuali ada tadi pengecualian. Pengecualian yang pertama tadi, ketika huruf yang pertama adalah huruf mad. Pengecualian yang kedua adalah ketika huruf pertama adalah huruf ha saktah. Dan ini hanya terjadi di dalam satu lokasi saja. Di dalam Al-Quran? Iya. Itu pun pilihan, jangan nggak milih itu juga nggak apa-apa. Yaitu di dalam surat Al-Haqqah ayat 28 sampai 29. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma aghna 'anni maliyah." Ini hak sukun di sini. Ayat berikutnya, "Halaka 'anni sultaniyah." Nah, ketika jenengan mau membaca surat dua ayat ini wasol disambung, maka di situ ada dua pilihan baca. Yang pertama adalah jenengan membaca dengan idgham. Ini pilihan. Jadi jenengan baca begini, "Ma aghna 'anni maliyah, halaka 'anni sultaniyah." Begitu. Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, jenengan boleh saktah. Saktah itu berhenti tanpa ngambil nafas. Jadi begini, "Ma aghna 'anni maliyah, halaka 'anni sultaniyah." Kalau kemudian kita memilih yang ini, yang saktah, maka di sini tidak berlaku hukum idgham. Karena harus berhenti. Kan idgham kan langsung masuk. Nah, itu dua pengecualian ya di idgham mutamathilain shaghir. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Baik, kita sedikit ulangi. Idgham adalah masuk ke huruf yang kedua, mutamathilain, dua huruf yang sama. Ya, kemudian shaghir ketika yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya semuanya dibaca dengan idgham kecuali dua keadaan. Yang pertama apabila huruf yang pertama huruf mad, yang kedua ha yang pertama adalah ha saktah dalam surat Al-Haqqah. Insyaallah ini bisa difahami. Baik. Kemudian yang berikutnya ini lanjut ke mutamathilain kabir, nggak apa-apa ini? Iya, ada Pak Ustaz. Karena tadi malam kan sampai di situ ya. Iya. Sampai di situ ya. Nah, sekarang ini jenis yang berikutnya, Al-Irobat. Gitu. Adalah idgham mutamathilain kabir. Yang tadi apa yang pertama? Pertama Shaghir. Yang kedua ini kabir. Idgham mutamathilain kabir. Idgham sudah paham, mutamathilain juga sudah tidak perlu dijelaskan karena sudah paham. Kabir ini apa nih? Kabir adalah pertemuan dua huruf yang sama karena mutamathilain. Dua huruf yang sama yang sama-sama berharokat. Tidak harus harokatnya sama ya, tapi sama-sama berharokat. Bisa dipahami ya? Walaupun beda harokatnya. Jadi bukan berharokat sama, tapi sama-sama berharokat. Nah, misal dalam lafaz, jadi baik itu di dalam satu kata ataupun dua kata itu sama saja. Misal dalam lafaz masalakakum. Berarti ini yang mana nih yang dimaksud di sini? Salakakum. Yang dimaksud yang mana? Kafnya. Kaf ya? Kafnya mana? Karena bertemunya dua huruf yang sama, sama-sama berharokat. Salakakum. Kemudian misalkan lagi apa? Manasikakum. Kaf lagi. Kaf lagi. Misalkan lagi yashfa'u 'indahu. Huruf apa? Ain. Ain. Misalkan lagi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Huruf apa? Mim. Mim. Mim ketemu mim. Nah, Ketemu mim. baik. Di dalam bacaan idgham mutamathilain kabir, idgham mutamathilain kabir dalam riwayat Hafiz, yaitu riwayat yang kita baca, itu semua dibaca dengan tidak idgham. Tidak idgham. Iya, dibaca seperti biasa kayak tadi. Oh, iya. Salakakum, manasikakum, yashfa'u indahu, ar-Rahmanir Rahimi, malik. Jadi itu tidak idgham. Sebagaimana kita baca biasanya. Dalam riwayat Hafiz, semuanya dibaca tidak idgham. Namun, ya, jadi kalau apa namanya, dalam riwayat Hafiz itu tidak dibaca dengan idgham. Ini sebagai wawasan baru ya. Karena dari riwayat yang lain yang membaca dua huruf yang sama itu diidghamkan. Dalam riwayat As-Susi dari Abu Amr, jadi dalam riwayat As-Susi itu Pak, itu di situ dibaca misalkan masalakakum itu dibaca dengan masalakum. Jadi didobelkan. Jadi idgham. Dalam kaidah riwayat
Susi, kaidah tajwid riwayat As-Susi itu dibaca dengan double. Masalakum, manasikakum, manasikum. Kemudian yashfa'u indahu, yashfa'indahu. Jadi dibaca dengan idgham. Namun dalam riwayat Hafs itu tidak dibaca idgham. Dibaca tidak idgham. Sebagaimana kita baca. Salakakum, manasikakum, terbaca harokatnya. Namun ternyata ya, semua bacaan idgham mutamathilain kabir yang dalam riwayat Hafs itu tidak dibaca dengan idgham, ternyata ada pengecualian. Ada yang di situ idgham mutamathilain kabir yang dibaca idgham di dalam riwayat Hafs. Contohnya tuh. Nah, kita baru mau kasih tahu nih contohnya nih. Sabar ya, Lek Rofat ya. Yaitu dalam surat Yusuf. Nih, saya jadi ingat Pak Yusuf ini. Saya jadi ingat Pak Yusuf ini. Sing dita Pak Tin. Pak Yusuf nih. Saya jadi ingat Pak Yusuf. Nah, di dalam surat Yusuf pasti kita familiar dong dengan lafaz la ta'manna, bacaan ismam. Nah, la ta'manna itu lafaz aslinya itu adalah la ta'manuna. Manuna. Berarti itu huruf apa di situ yang double? Misalnya kabir. Nah, iya tuh. Iya tuh. betul, mutamathilain kabir. Kenapa? Karena dua huruf berharokat. Huruf apa? Nun. Nun. Berharokat la ta'manuna. Nu dan na. Nah, di sini sebenarnya ada pertemuan dua huruf nun yang sama. Berarti mutamathilain kabir. Nah, di sini baru yang berlaku idgham mutamathilain kabir itu yang di sini. Berlaku idgham maksudnya. Yang lainnya tadi itu tidak berlaku hukum idgham, tapi dibaca sesuai harokatnya yang kita pahami. Nah, di dalam ini la ta'manuna dalam riwayat Hafs itu dibaca dengan idgham. Sehingga kita membacanya bukan la ta'manuna, namun dibaca dengan idgham, la ta'manna. Begitu. Meskipun di situ ada terselip bacaan lain ya, yaitu ismam. Ismam yaitu kita mengisyaratkan harokat dhammah pada bacaan ini. Jadi nunya itu kita nggak ucapkan, tapi cukup mengisyaratkan dengan monyongnya bibir kita. Kan nu itu kan monyong ya, dhammah. Sehingga kita baca la ta'manna, manna. Begitu. Jadi di situ idgham ke nun yang berikutnya. Makanya tasdid kan. Meskipun juga dalam lafaz ini kita boleh juga membacanya dengan bacaan raum atau ikhtilas ya. Jadi dibaca gini, la ta'manuna. Jadi nunya itu dibaca seperti sepertiganya sajalah begitu. Tidak jelas. Ya. Nah, itulah ya contoh yang pertama atau pengecualian yang pertama. Jadi idgham mutamathilain kabir dalam riwayat Hafs ini hanya ada dua yang berlaku idgham. Kalau yang tadi kan bukan idgham. Tadi dibaca idgham ketika dalam riwayat apa tadi? As-Susi. Nah, dalam riwayat Hafs itu yang dibaca dengan idgham itu hanya dua kondisi. Yang pertama adalah la ta'manna, yang kedua adalah makanni di dalam surat Al-Kahfi. Qala ma makkanni rabbi fi, itu ya dalam surat Al-Kahfi juz 16 kalau nggak salah ya. Nah, sebenarnya itu lafadznya adalah makanani. Kan na dan ni kan dua huruf yang sama, mutamathilain, sama-sama berharakat berarti kabir. Nah, di sini dibaca makanni. Itu pengecualian. Kalau yang semuanya selain yang ini dibaca dengan apa? Tidak idgham. Yang ini dibaca dengan idgham. Kalau yang salakakum, kemudian manasikum, yashfa'indahu dan yang lainnya tadi, itu dibaca idgham dalam riwayat apa? As-Susi dari qiraah Abu Amr. Nah, ini kan insight baru atau wawasan baru bagi Lek Rofat mungkin dan juga bagi teman-teman yang ada di rumah barangkali ya. Ya, demikian Mas Din ya dan Lek Rofat pembahasan kita di kesempatan siang hari ini yaitu tentang idgham mutamathilain shaghir plus tadi idgham mutamathilain kabir. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan idgham yang lain insyaallah. Baik, demikian Mas Din, kalau sudah ada yang masuk barangkali kita simak ya. Kami ucapkan syukuran jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan terkait materi pada kesempatan siang hari ini yang mengulas kembali di pertemuan malam
kemarin ya Ustaz. Tadi malam. Tadi malam ya. Langsung saja pada kesempatan siang hari ini kita langsung akan memutarkan untuk bacaan dari pendengar Radio Bas FM. Kita langsung peserta yang pertama sudah ikut bergabung Mas Dian Ustadz. Oh, Masya Allah. Iya, yang pertama datang dari Jepara Ustadz. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Ya, Masya Allah, Mas Dian yang ada di Jepara ya. Dan tadi malam menjadi peserta kedua, sekarang peserta pertama, dan sebelum-sebelumnya dulu peserta terakhir. Yeah. Masya Allah, ini sebuah terobosan ya dari Mas Dian. Dan mengawali perjumpaan kita di siang hari ini dengan cukup indah sekali ya, Lek Rofat ya bacaannya. Gimana Lek Rofat komentarnya dengan bacaannya Mas Dian? Bacaannya bagus, Tat. Indah sekali ya. Indah sekali ya. Pengen ya Lek Rofat ya? Pengen banget. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan untuk Mas Dian ya. Ternyata benar ya, bacaan Mas Dian itu menginspirasi buat teman-teman yang lain. Ini saya langsung nih, contoh langsung dari Dek Rofat ternyata terinspirasi dari bacaan Mas Dian. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an. Ya, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas masukan dan ulasannya, dan terima kasih juga untuk Mas Dian yang menjadi peserta yang pertama pada kesempatan siang hari ini. Kita lanjutkan datang dari Ibu Pujianti Ustadz yang ada di Nalan Patomon. Baik, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين Sadaqallahul azim. Nah, Masya Allah Ibu Pujianti ya yang ada di Nalan Patomon. Bacaan juga Masya Allah ya. Tidak perlu ada yang dikoreksi ya. Namun tadi beberapa ada yang kayak tersendat-sendat ya. Kemudian namun berhasil mengatasinya dengan baik ya. Termasuk juga tadi nafas yang sempat agak berat ya. Ternyata pelan-pelan tapi pasti. Iya Masya Allah. Pelan yang tapi salah pasti. ya pelan. Ya dan tadi misalkan di lafadz wa ta'anu fi dinikum. Tadi kan sempat terbaca fi dinikum gitu. Ininya panjang. Namun beliau peka dengan bacaan sendiri dan Masya Allah mengulangi dengan bacaan yang tepat.
Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Pujianti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an. Ya, kami ucapkan terima kasih Ustadz atas masukan dan ulasannya, dan terima kasih juga untuk Ibu Pujianti yang ada di Nalan Patemon. Mungkin ada sedikit tips tuh Ustadz, jika ada pertanyaan. Ini kan kalau mengatur nafas itu biasanya kata orang-orang itu pakai pernafasan diafragma, itu bisa gak sih Ustadz atau gimana Ustadz dari pandangan Ustadz? Iya. Sebenarnya begini ya, untuk pengaturan nafas ya di dalam bacaan Al-Quran atau dalam apapun itu kan sebenarnya latihan ya. Jadi orang nafasnya panjang itu karena latihan. Karena dilatih, maka kemudian dia akhirnya bisa mempunyai nafas yang panjang ya. Tentu bentuk latihannya beragam ya. Kalau tidak ada latihan diafragma, itu salah satu metode saja. Salah satu metode untuk istilahnya menambah panjangnya nafas begitu ya. Nah, kalau saya sendiri dulu tidak begitu latihannya, tidak dengan diafragma. Saya dulu latihannya itu pokoknya saya bertekad kalau saya akan baca, kan punya hafalan sedikit deh. Saya mau baca ayat ini sambil jalan ke masjid. Berarti sama aja sama olahraga itu sama aja. Iya, karena begini kan, ketika orang bisa baca itu dalam kondisi jalan itu kan ngos-ngosan tuh. Biar nafasnya kuat gitu. Nah, namun saya berusaha, saya tidak akan putus di tengah-tengah ayat. Begitu. Jadi saya punya tekad begitu. Sehingga nantinya ketika sambil jalan saja sudah bisa, dalam kondisi berdiri tanpa ada gerakan atau dalam kondisi duduk pastinya lebih bisa. Misal dalam surat Al-Bayyinah ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sampai kalau kita itu baca sambil jalan, itu kita tidak terputus, insya Allah dalam kondisi duduk atau kondisi berdiri tanpa ada gerakan lebih panjang. Begitu. Sebagian ada yang latihannya ekstrim, Mas. Ada yang latihannya itu nyelopkan kepala di air. Ada tuh yang kayak gitu. Karena kan gini ya, kalau misalkan dia gini masih sedikit mungkin bisa nyolong nafas. Kalau di air kok udah nggak bisa. Ada yang latihannya begitu. Sambil hafalan tapi di dalam hati gitu. Tidak juga sih Pak. Itu kan masalah, yang penting nggak bernafas saja ya. Kemudian ada yang latihan, termasuk yang dicelupkan ke air itu ada yang latihan suara. Katanya suaranya biar bisa melengking, bisa tinggi, biar merdu, itu teriak di dalam air. Saya pernah itu. Fun fact-nya tuh saya pernah ya. Namun saya saya pikir kayaknya nggak ngaruh deh. Kalau memang orang karunia suara bagus ya, otomatis bagus sendiri. Nggak boleh melebet tuh ya Tat. Bisa ya. Itu kan risiko ya. Risiko. Makanya ya tadi kalau dikatakan dengan diafragma itu hanya salah satu metode saja. Kalau yang lebih mudah itu apakah ada Ustaz? Dari Ustaz sendiri? Yang lebih mudah itu ada. Lebih mudah untuk latihan pernafasan. Iya, pernafasan gitu. Kalau saya mempraktekkan apa yang saya praktekkan tadi, sehingga saya akan mengatakan itu lebih mudah. Karena nanti hasilnya itu bisa kita ukur langsung, Mas. Misal nih, kita baca tadi ayat pertama Al-Bayyinah ya. Kita dari perjalanan mungkin 10 langkah itu kok nggak kuat. Ternyata kuatnya 5 langkah. Setelah 1 minggu latihan, nanti ternyata 10 langkah itu kita kuat. Maksudnya tidak ngambil nafas. Itu kan langsung bisa kita ukur. Ya, langsung bisa kita ukur. Dengan jelas-jelas akurat ya. Karena kita membaca ayat yang sama, kemudian pola nafas kita sama, kemudian juga jalannya juga sama. Makanya saya prakteknya begitu dulu. Prakteknya begitu. Cuman kalau istilahnya ya, trik bagaimana nafasnya itu panjang, maka ketika membaca itu tidak usah boros nafas. Jadi jangan kaifa yakunu lil musyrikina ahdun, itu kan bernafas. Agak ditahan. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallah. Jadi kita bisa merasakan kok ketika kita taruh telapak tangan kita di depan mulut atau hidung kita tuh kita bisa merasakan gede dan kecilnya udara yang nabrak gitu yang keluar itu. Nah, usahakan jangan gede-gede gitu. Kalau gede-gede tentu dia akan lebih boros nafas ya. Kemudian itu yang pertama. Trik yang kedua, ini bukan latihan pernafasan ya, tapi ketika sudah baca ya, bukan latihannya ya.
Trik yang kedua adalah ngambil suara itu agak tinggi. Bukan yang rendah. Pertamanya. Iya, dari awal itu udah tinggi, Pak. Kalau saya ya. Misalnya kalau misalkan saya baca rendah, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallah, itu saya lebih boros nafas. Kalau saya. Daripada yang kita agak sedikit tinggi, kemudian kita tahan sedikit-sedikit. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallah. Itu saya lebih bisa bertahan lebih lama daripada yang tadi boros ya, ketika rendah begitu. Nah, itu tipsnya, Mas. Tapi tentu saja ini disclaim ya, masing-masing orang punya metode dan tips masing-masing begitu. Ya, kami ucapkan terima kasih Ustadz atas tipsnya yang insya Allah semoga bermanfaat pada kesempatan siang hari ini. Yang Masya Allah juga ini sudah ikut bergabung atau mungkin Lek Ropat mau mengaji secara langsung, silakan. Saya Mas, sebenarnya saya kepingin membaca ini, Dad. Boleh, malah bagus ini. Cuman denger tadi yang pertama sama kedua bagus-bagus semua, jadi minder, Dad. Kita kan butuh contoh yang lain, Pak. Mungkin lain kali aja. Karena begini, Pak, maksudnya begini. Jadi kadang orang insecure ya untuk ikut program ini ya. Kadang minder, bacaanku kan nggak bagus, nanti gimana nanti gini-gini. Harusnya motivasi kita diubah. Motivasi kita adalah kalau ada yang salah dari bacaan kita, kemudian saya koreksi, itu kan nanti akan ada ilmu yang saya sampaikan. Nah, ilmu itu nanti dimanfaatkan atau bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman yang lain yang sedang menyimak. Ya, jadi harusnya motivasinya begitu. Bukan kemudian aku salah kok, kata aku rawan, bukan begitu. Itu mirip dengan apa yang saya sampaikan yang waktu itu, penghalang ilmu ada dua ya. Yang pertama apa? Mustakbir, orang yang sombong. Yang kedua mustahi, ada orang yang malu. Ini dua orang ini memang berat sekali untuk dapat ilmu. Orang sombong, aku luweh anu gitu ya. Akhirnya nggak belajar. Malu juga susah dapat ilmu karena mau datang kajian, isin karo kancane. Wayahe ngaji maju yang ustate isin karo kancane, akhirnya tidak jadi maju. Itu akhirnya menghalangi ilmu begitu. Namun Lek Ropat bukan itu sih, insya Allah beliau karena lebih ke mendahulukan teman-teman yang lain. Sekali ya. Ngejingan Mas Jen Rumin mantu mustami rian. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya sudah tuntas keresahan kita di kesempatan malam hari ini, siang hari ini. Yang tadi kita sudah membahas tentang idgham mutamathilain shaghir dan kabir bersama Lek Ropat ya, dan juga kita juga membahas atau sudah menyimak bacaan teman-teman tadi di surat At-Taubah ayat 7 hingga ayat 13 ya. Nah, sebelum ditutup ya, saya jadi teringat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka simak baik-baik, dengarkan baik-baik dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Maka dari ayat ini ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, yang tercepat itu dengan melalui mendengarkan Al-Qur'an. Ya, padahal kita tahu orang dengarkan Al-Qur'an itu tidak banyak effort, tidak banyak usaha yang dia keluarkan. Hanya mungkin nyetel murotal, kita pasang telinga diem, itu kan siapapun bisa kan. Usaha sekecil itu ternyata itu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan usaha terkecil ya, yaitu dengan hanya sekedar menyimak bacaan Al-Qur'an, itu bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang-orang yang rajin membacanya? Bagaimana dengan orang-orang yang rajin mentadabburinya? Bagaimana orang-orang yang menghafalkannya? Bagaimana lagi orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an? Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan mengucur deras kepada mereka. Takon Talaki Online.